Welcome to J-Pod, let's bring it on. Kembali lagi nih di program T-Pod sama aku Ian, dan bintang tamu kita yang luar biasa kali ini otak-otak seni dari SMKTI Bali Global Denpasar ya teman-teman. Siapa lagi kalau bukan Baruna Gita. Ye, kita sapa dulu yuk Pak Sastra sama Pak sama Anindya. Maaf ya Anindya ya. Boleh sapa teman-teman di rumah terlebih dahulu. Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Anindya, saya dari kelas 12 MM3. Pak Sastra, kenalan diri. Ke saya ya? Iya Bapak. Saya sih. Oke, perkenalkan nama saya Imade Sastrawan Adi Putra, sarjana komputer, guru juga staf di sini dan guru, dan juga sebagai pembina tabuh Baruna Gita di sini di SMKTI Bali Global Denpasar. Nah, oke, kali ini kita akan menyelam nih Pak. Menyelam gue, tapi bukan menyelam di laut tuh bukan, tapi kita akan menyelami informasi tentang Baruna Gita. Nah, langsung aja kita masuk ke pertanyaan kita. Yang pertama adalah Baruna Gita. Ian, setahu Ian tuh Baruna Gita tuh ekstra di SMKTI Bali Global Denpasar. Kalau boleh tahu ekstra apa sih tuh Pak? Ekstra tabuh ada di sini. Tabuh aja. Tabuh, ada juga tari, kemudian yang lagi satu apa namanya? Tembang. Ini Makidong. Kidung itu tembang dari namanya, kidung. Mekidong, Itu, mencepat tuh berarti ya. Berarti jadi satu di Baruna Gita. Wow. Jadi satu. Multi talent banget ya. Multi talentan. Multi. Ya boleh multi talentan, boleh kan kayak katanya Miss Gilia. Kalau talentan itu yang pakai netak lawar itu kan harus apa sih namanya tuh? Harus pakai kayu yang spesial, nggak boleh kayu yang sembarangan. Nah kan gitu filosofinya Baruna Gita. Jadi nggak semua orang bisa seni bisa, teknologi bisa, itu kan nggak semua orang Pak. Nah gitu dah. Terus, nah Ian kepo nih Pak, kan Baruna Gita namanya tuh kayak udah keren, megah gitu kan, terus kayak elegan gitu. Siapa sih yang buat namanya tuh dan apa arti Baruna Gita itu? Kalau diartikan sih, kalau Baruna Gita itu sebenarnya Baruna itu kalau dalam bahasa Jawa kuno itu istilahnya samudra atau laut. Nah kemudian kalau Gita itu nyanyian, seperti itu. Sebelum ada Baruna Gita sebenarnya berdiri tabuh di SMKTI Bali Global Denpasar di sini sebenarnya tahun 2019. Sebelum ada Baruna Gita itu adanya namanya pertama mendirikan penabuh itu namanya Tieng Gading. Nah, lama kemudian dirubah lagi menjadi Baruna Gita gitu. Berarti artinya itu berarti samudra nyanyian samudra nyanyian, gitu ya? Nyanyian yang sangat luas. Nyanyian yang sangat luas ya, berarti luasnya. Ya Pak ya. Samudra kan luas ini ya. Nah kan Baruna Gita tuh kan multi talentan tuh tadi tuh dibilang. Nah apa aja sih prestasi sama pencapaian yang pernah dicapai oleh Baruna Gita sendiri Pak selama ini? Prestasinya? Ya. Selama ini sih sudah prestasi itu baik dalam kegiatan apapun sudah kita laksanakan di sini. Baik itu ada event, prestasi seperti kemarin yang tahun lalu itu mengadakan lomba rindi ya, rindi. Kemudian walaupun di sini nggak dapat juara, nggak apa-apa, yang penting berani tampil, berani gitu loh. Berani kemudian ada lagi lomba bebarongan itu yang diadakan di mana tuh di Pantai Mas City. Itu dalam sebali lomba sebali semua sebali. Wow, gitu. Keren. Walaupun dalam bentuk masih pandemi kita tetap selalu aktif dalam gini. Kalau di pandemi ini kegiatan kalian apa aja nih? Kan baru kan biasanya kan harus menggambel gitu kan offline ya biasanya. Terus apa aja kegiatan kalian selama pandemi gitu? Kalau kegiatannya sih cuma itu aja di rumah. Kadang ada kayak Anindya kemarin punya gender, dia langsung bikin record sendiri gitu. Nanti dikirimin ke tiang gitu. Ada banyak kegiatan. Kalau nggak ada punya gamelan di rumahnya atau di Banjar, dia ke sekolah minta izin sama gurunya. Nanti dia datang cuma hanya ya 2 orang 3 orang lah. Nanti dia menyambungkan, namanya juga IT kan dia bisa menyambungkan pakai gini gitu. Oh gitu Pak. Terus fasilitas yang diberikan sekolah untuk mendukung dari kegiatan-kegiatan Baruna Gita itu udah memadai ya Pak? Gimana Pak? Udah sih, sangat memadai ya. Udah studio ada gamelan lengkap itu. Oke Pak. Terus nih Ian nih punya cerita. Dulu Ian pas 2019 baru ada Baruna Gita tuh Ian pengen masuk sebenarnya Pak. Diajakin sama Kak siapa gitu Ian lupa. Cuman Ian nggak berani ikut gara-gara Ian nggak bisa menggambar, ya nggak bisa. Nari Ian nggak bisa.
Terus apalagi Mekido nggak bisa banget Ian. Terus bisa apa nggak orang-orang kayak Ian nih mau masuk Baruna Gita untuk belajar gitu, Pak? Oh, bisa banget. Bisa Oh, banget. tak kira harus emang bisa menggambel baru boleh masuk, tak kira kayak gitu. Enggak semua Semua menerima ada yang belajar welcome. dari nol. Berarti nol. diajarin dari nol ya. Dasar-dasarnya pasti Dasar-dasar. diajarin. Untuk tabuh Bapak yang ngajar sendiri. Untuk Sebenarnya tari. sih kalau tabuh itu saya Bapak sendiri ya sebagai pembinanya gitu. Tahu tidak semuanya tahu. Ngerti nggak maksudnya? Nggak. Tahu tapi tidak semuanya tahu. Contohnya kayak istilahnya menggambel itu kan ada yang namanya reong, kandang dan lain sebagainya. iya. Itu kalau kita pelajari pasti bisa. Kalau basic saya ya Bapak nih, Iya. basicnya tuh sebenarnya di bagian kekidungan sebenarnya. Oh, Bagian gitu. pedalangan. Nih tanya nih, Ya. dia tahu kok. Gitu. Kalau gini ya gamelan itu ada gininya pasti ada gerong, cepat nangkap gitu. Itu perbedaannya. Karena gitu. manusia itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Oke Pak. Nah, menurut Bapak sama Andin nih, ada hubungan nggak seni dengan teknologi itu sendiri? Menurutku sih ada ya, soalnya zaman sekarang itu banyak musik-musik kekinian gitu loh, anggaplah EDM gitu, Iya, ada iya, gamelannya benar. dikit, jadi Iya. kan agak epic gitu loh jadinya, Iya. digabung. Terus ada waktu ini kalau nggak salah di Disbud Denpasar itu ada ngelombain lomba MIDI kan. MIDI itu kayak MIDI itu apa? itu tuh alat musiknya itu dijadiin digital itu, misalnya kita nge-record gamelan, dibuat versi digitalnya, jadi kayak Wow, keren gini banget sih. ada kita bisa improvisasi, nambahin mungkin drum atau apa Berarti gitu. kayak drum gitu tuh nggak sih? Drum yang nggak kayak drum tuh ya nggak sih? Ya Iya. nggak? Ya kan kayak gitu Kolaborasi. kan berartinya kan? Oke, keren banget dong. Itu kapan? Udah lama apa Tahun baru-baru ini? berapa ya, 2019 kayaknya, 2020. Oh, berarti baru-baru ini ya berarti Iya. ya. Kalau untuk Pak Sastra sendiri Apanya? hubungan dari apa namanya itu seni sama teknologi itu apa? Ada Kalau- hubungan apa enggak? Hubungannya ya karena bapaknya hobinya di bidang seni dari dulu ya, dari pengalaman Pak pribadi ya dulu, dari kecil. Ini pengalaman nih, Ya. pengalaman dari kecil emang suka yang namanya pertama mendengarkan, akhirnya otomatis belajar, oh bisa, terus belajar ini, oh bisa, terus akhirnya sudah bisa menggambal dan lain sebagainya. Terus mengambil lagi alih profesi yang namanya geguritan atau tembang Yang itu, tembang, tembang. Nah kemudian berjalannya waktu waktu SMA ya ceritanya nih, waktu SMA itu mengambil yang namanya geguritan, bisa lomba di kabupaten bapaknya ini asli Karangasem ya, lomba di kabupaten Karangasem itu dapat juara 1. Itu pertama kali lomba. Gila. Kemudian, Keren. nah beriring waktu terus kuliah lagi di ITB Stikom Bali. Ya. ITB Stikom Bali kuliahnya, kemudian di situ juga baru berdiri namanya Tabuh pada tahun 2009. Bapak juga ada di sana gitu. Nah, langsunglah Bapak Prof Bandem mengasih ya bimbingan dan lain sebagainya, akhirnya IT dengan seni jangan dilupakan. Itu gini. Keren. Nah, kemudian 2014 itu 2015 kembali lagi. Belum tamat di Stikom. Di Stikom, Belum. Mengambil alih yang namanya pedalangan. Pedalangan di Dalang. Multi talent. Oh iya multi talent. Nah, Dalang ya. ini tanpa ada guru, tanpa apa, tanpa sendiri, gini dengar otodidak berarti. Otodidak, dengar Keren gini dah, banget. pokoknya dengar, tak pelajari bisa. Kemudian ngambil lagi yang namanya topeng. Tahun 2016 mengambil yang namanya topeng. Tapi topeng yang gini kayak topeng tuo, topeng ya yang biasa aja lah gini ya. Untuk disuruh ngayah, kemudian ngambil lagi tahun 2017 kembali ke Calon Arang. Calon Arang Bapak ikut? Ya, pokoknya Keren. berbagai bidang seni, berbagai bidang seni yang Pak jalani. Calon Arang sudah, kemudian baru masuk ke sini. Ke sini. Belajar, belum ada gini nih, nggak ada gamelan di sini, ini dia belum masuk sini ya. Kemudian ke sini, akhirnya pikir-pikir bisa nggak IT dengan seni biar ada gamelan dan sebagainya, kesenian. Akhirnya 2019 berdirinya di sini pun waduh susahnya
baru dapatkan 5 orang. 5 orang baru mendirikan itu dah yang namanya Tieng Gading, komunitas namanya komunitas Tieng Gading. Awal-awal masuk ini dah. Dia masuk ini, udah bapaknya udah tahu dia ini sebagai penari pertama gini, penari. Bapaknya nggak tahu loh dia sebagai orang seni bisa main musik gambar datar diugal, bukan ugal-ugalannya. Kok bisa tahu Bapak? Kok bisa tahu? Ada temen siswanya, temennya ini mengasih, Pak ada cewek dari MM berapa itu Pak, pintar dari Sanur, dibilang itu udah menggambar, pintarnya bukan main itu. Tak cari, hanya ketemu nih. Akhirnya Pak cari, Bapak tunjuk sebagai sekretaris dulu. Sekretaris begini, mendirikan, mencari, akhirnya dapat penabuh. Berdirilah yang namanya Baruna Gita. Baruna Gita gitu. Oh gitu. Kalau pengalaman Bapak kan udah tadi. Kalau pengalaman Nindya dalam dunia seni itu apa aja, gimana aja tuh? Dari awalnya tuh kapan? Sebenarnya dari awal tuh gini sih, dari kecil tuh itu kebetulan atau accident gitu, aku nggak tahu. Aku tuh awalnya nari aja gitu loh, tapi waktu itu ada insiden, adikku jatuh kan, jatuh tangannya patah, terus akhirnya kayak nggak kaku gitu kan, terus adikku nyaranin gitu kayak latihan gender yuk gitu biar lemes tangan adik. Aku gitu. Juga diajakin gitu. Jadi mulai kenal tabuh tuh dari gender, terus dari gender tuh berambat gitu loh, jadinya ke gong kebiar juga ke gamelan yang lain gitu. Berarti dari kecil umur berapa itu? Kelas 2 SD. Kelas 2 SD. 2 SD. Keren banget sih, berarti dari kecil banget. Terus kenapa bisa milih multimedia buat jurusan kamu? Kenapa nggak masuk di ISI gitu? Ya di tempat-tempat yang seni-seni gitu lah ya. Peralitan SMK kan ada. Ya, kenapa nggak masuk di sana? Kenapa ke TI? Pertama karena aku sih awalnya pinginnya di sana gitu loh, tapi orang tua kurang izinin karena kan kalau karawitan tuh cakupannya sedikit gitu loh, paling di Bali aja gitu. Untung-untung di luar negeri lah gitu, misalnya di Australia atau nggak di Belgia gitu, tapi kan jarang ada yang bisa sana gitu. Dan terus aku juga dapat info gitu loh dari SMP kan ada tuh waktu itu OSIS Globality waktu zaman itu sosialisasi, dapat info kayak gitu. Terus aku juga selain seni aku juga suka foto-foto video gitu kan. Emang dari SMP itu emang suka foto-foto video-video. Ya terus adalah tertarik jadinya kan, terus coba daftar gitu di TI, terus daftar, habis itu masuk multimedia itu kan ada gininya juga foto videonya. Nah gitu akhirnya masuk di sini. Nah kesan Anindya selama mengikuti ekstra tabuh Baruna Gita itu apa aja, gimana aja kesannya? Kesannya gimana ya, waktu itu kan aku cewek sendiri jadi kayak takut gak sih kayak malu-malu dia malu-malu. Pak boleh ikut Pak, saya sendiri ceweknya. Nggak apa-apa, masuk aja nggak apa-apa gitu loh. Ya kan pas itu kapan dia kalau nggak salah pas ulang tahun sekolah sekolah. Nindya sendiri di atas kayak keren banget sih Nindya. Berarti tak malu-malu kayak takut gitu pertamanya atau gimana? Kalau takut sih enggak ya, tapi malu iya gitu kayak ini siapa, nggak ada anak-anak cewek apalagi gitu, terus ini anak TKJ kok kayaknya nakal banget gitu. Iya sih kan, iya kan tau lah gimana anak TKJ kan. Nah kan kita kan udah ngomongin pengalaman, terus udah Nindya gimana kesannya masuk ke Baruna Gita kan. Ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang kalian nggak bisa lupain di Baruna Gita, yang nggak bakalan kalian bisa lupain? Yang paling berkesan sih bagian yang waktu ini yang launching Panji Semirang itu ya, itu kan ekstra banget latihannya, abis itu kita sampai malam buat gamelan gini-gini. Pressure-nya kerasa gitu ya, apalagi ditonton sama Pak Koster kan pas itu kan juga kan? Gubernur Bali Iya, Gubernur Bali. Kalau Bapak apa pengalamannya yang paling nggak bisa dilupain pokoknya? Gimana ini? Aduh, udah nggak bisa gini dah tuh, udah nggak bisa terbayangkan dah tuh. Kayak kemarin di Panji Semirang, latihannya bukan main. Pagi gamelan, sore rindi. Pagi gamelan, sore rindi. Kalian rindi juga? Iya. Ada lomba gini joget bumbungnya itu kan? Iya, joget bumbung. Itu kan joget bumbung kalau nggak salah gitu ya. Apa? Nada nggak sih? Agak nada nggak sih bumbungnya itu? Nada. Latihan kalau nggak salah 3 hari 4 hari apa?
3 hari. Hamin 3. Hamin 3 baru latihan itu loh. Sama penarinya tapi ada alangkah baiknya di sini itu tidak ada yang mencari yang namanya penabuh dari luar. Itu semua murni dari sekolah sini. Gitu. Oh, keren banget sih. Bahkan ceweknya itu yang di belakangnya Pak Jegong, yang cewek itu penari itu. Iya, penari. Merangkap jadi penabuh gitu. Merangkap jadi penabuh gitu. Karena dia pengen, Pak, boleh saya ikut tabuh? Boleh, nggak apa-apa. Kamu pengennya di mana? Di mana Pak, itu yang lebih gini? Tak taruh sana. Ada privatnya juga. Siapa yang ngajarin privat? Bapak sendiri? Iya. Pagi ngajarin tabuh, anak tabuhnya. Selesai tabuh itu ceweknya lagi latihan. Untuk yang cewek nih, yang duanya itu sampai ada gini, tangan gini, dah ngasih tahu gininya, ada sama Ninja juga membantu. Nin tolong Nin, bapaknya nggak bisa gini karena ada acara kan, ada kegiatan, dia yang bantu gitu. Saling bantu-membantu lah. Gitu. Ya kan keluarga kedua lah itu modelnya kan. Gara-gara terus-terusan bareng dan punya tekanan yang sama kan jadi kayak keluarga gitu. Nah, tadi Bapak kan bilang Bapak bisa sama tembang gitu kan. Coba dong Pak perhatiin sekali satu tembang deh boleh. Tapi nggak begitu kalau dalam bukunya itu baru gini. Tapi yang Bapak tahu yang Bapak tahu dah. Yang penting bisa menyampaikan ya, nanti dia bilang nggak bohong, nanti dia lagi. Iya benar ya kan, benar. Okay. Ya. Malu dong. Ya udah Pak, coba. Oke. Ada ngaden awak bisu. Oh ini kan itu bisanya kan. Ya kan? Iya benar-benar keren sih. Kalau gitu tembang itu tembang dasarnya. Kalau gini udah ada tingkatannya seperti kawin. Aduh kening alan kenu gitu. Dalang lagi ada lain. Banyak gininya tuh sebenarnya. Kalau gamelan lagi lain. Kalau gamelan ada juga otek-otekan dan lain sebagainya. Gamelan pun juga ada pengiring apa namanya gerong. Gerong. Itu biasanya cewek-cewek di depan ya, itu sih. Ada juga dalang gininya gitu. Setelah kita ngobrol-ngobrol nih kan kita udah ngomongin pengalaman, kesan-kesan kalian. Nah ada nggak 3 golden word dari kalian buat SMKT IBL Global Denpasar? Dan Ninja dulu Ninja. Ayo 3 golden apa? Oke. Kalau bapaknya sih simpel aja. Iya ya. TI itu keren ya, anak-anaknya keren, kreatif, terus profesional gitu loh. Kayak ini ada podcast sekarang gitu loh. Iya. Keren banget. Kalau Bapak? Kalau bapaknya sih ya gimana seni itu tak bisa dilupakan sebenarnya. Selalu ya gimana bilang selalu ada pengembangan seperti di sini kan, dulu nggak ada gini, sekarang sudah ada gini. Selalu mengajukan yang namanya ya itulah. Baik Pak, makasih ya Bapak Sastra sama Nindya. Nah kita udah ada di penghujung video kita kali ini, program kita hari ini, program Tipot. Seperti yang kalian lihat, SMKT IBL Global Denpasar ini bukan hanya mahir dalam bidang teknologi, tapi mereka juga tetap melestarikan budaya Indonesia, khususnya budaya Bali ya. Makasih banget udah sempatin waktu kalian buat nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita supaya kita lebih semangat dalam membuat karya-karya dan video-video baru yang lebih menarik dan lebih wow gitu. See you on the next video. Jipot, let's bring it on. Dadah!